Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir juz amma dan kita masih berada di surat Al-Kautsar. Pertemuan yang ke-13 insyaallah masih membahas tentang hukum orang yang mencela ajaran Islam, baik itu Al-Quran maupun sunnah Nabi. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 65 bahwa mencela ajaran Islam itu termasuk dari pembatal Islam, sehingga orangnya dikatakan murtad dan keluar dari Islam menjadi orang yang kafir. Nah, selanjutnya kata beliau Asy-Syaikh Shalih Fauzan rahimahullah, wa kadzalika yastahzi'una bi sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang yang mencela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna, mereka mengatakan, innaha, bahwasanya sunnah Nabi itu kusurun. Kusur itu kulit. Artinya tidak begitu penting, itu hanya pelengkap, misalnya hanya penyempurna. Ka'ihfa'il lihiyati, seperti memelihara jenggot, itu termasuk penyempurna saja.
artinya bukan perkara penting. Wahafus syawarib, dan juga memotong atau mencukur. Kalau memotong tidak dicukur, kalau dicukur itu halus. Biasanya pakai hak, lam, kof, halkus syawarib itu biasanya dipotong. Dipotong kumisnya, dipotong halus atau dicukur halus atau dipotong. Ini termasuk sunnah Nabi. Maka barang siapa mengatakan itu tidak penting, maka itu termasuk daripada mencela sunnah. Bahkan ada yang sampai mencela bahwa memelihara jenggot itu kebodohan. Makin panjang jenggotnya makin bodoh katanya. Itu ucapan kufur. Kalau tidak bertobat kepada Allah, maka dia ucapannya itu adalah ucapan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, murtad dari Islam. Nah, karena di antara sunnah Nabi adalah memelihara jenggot dan membiarkan jenggot. Bahkan ini merupakan syiarnya dari seluruh Nabi, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh itu memelihara jenggotnya. Bahkan para ulama tidak berani walaupun mencabut satu saja. Mereka meyakini mencabut satu saja dengan sengaja jenggot itu termasuk dosa besar. Bagaimana kalau kemudian digundul, dipotong? Biasanya orang kemana-mana bawa jepit pencabut bulu, kemudian ambil diam-diam sambil mencabut jenggotnya, maka itu dosa besar. Sampai diyakini oleh orang-orang para nabi, orang-orang soleh, orang-orang salaf, bahwa memelihara jenggot termasuk dari penghias atau hiasan orang-orang laki. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, dia kalau berdoa walladzi demi Allah yang telah menghiasi laki-laki, walladzi zayyana ar-rijali bil-lihyah, demi Allah yang telah menghiasi laki-laki dengan jenggotnya. Nah, maka jenggot ini termasuk pengekal dari penghias atau ketampanan laki-laki. Karena kalau laki-laki sudah umur, itu gantengnya sudah hilang, tampannya sudah hilang, kulitnya sudah mulai keriput, giginya sudah mulai tanggal. Demikian juga istrinya. Maka kalau istrinya yang kemarin masih halus, masih kecantikannya sudah mulai pudar, sudah sama-sama tua, maka di situ dibedakan laki dan perempuan dengan jenggotnya. Maka kalau laki-laki dipotong jenggotnya itu sama-sama nggak ganteng, nggak ayu. Nah, maka gantengnya laki-laki tetap terjaga, terpelihara dengan adanya jenggotnya. Dan itu perintah dari Nabi, jangan sampai kita kemudian keluar celaan-celaan terhadap jenggot ini, karena termasuk sunnah yang diwajibkan oleh Rasul untuk dipelihara. Walaupun misalnya mau merapikan seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar di bawah genggaman, jadi digenggam kemudian dipotong di bawah genggamannya. Tapi yang lebih afdol adalah mencontoh Rasul SAW dengan membiarkan apa adanya, sebagaimana hadis-hadis yang ada. Rasul sebagai teladan terbaik, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa yaquluna, mereka mengatakan, antum masghuluna bil kusur,
Ketika kita membahas tentang sunnahnya memelihara jenggot, mereka bilang kalian ini sibuk dengan kulit. Nah, wa anna istimalis siwak minal kusur. Memakai siwak itu kulit. Nah, memakai siwak ketika mau wudu, mau baca Quran, bangun tidur, mau sholat, dan amalan-amalan kebaikan. Nah, wa inna ingkarul isbal, bahwasanya mengingkari isbal lithiyabi minal kusur. Nah, memerintahkan orang untuk jangan isbal, diangkat kainnya, celana atau sarung sampai di atas mata kaki, ini nggak perlu karena itu hanya kusur saja, kulit katanya mereka. Jadi ini dianggap tidak penting oleh sebagian orang yang mengaku muslimin. Yaqulun, mereka mengatakan da'awun nasa yalbisu nama yashaun, biarkan manusia itu berpakaian apa yang mereka maukan. Wa anna sufuron nisa'i, bahwasanya bepergiannya wanita minal kamali, termasuk kemajuan. Kalau wanita safar itu katanya nggak apa-apa, itu kemajuan, keberanian. Nah, padahal itu pelanggaran dan haram wanita safar tanpa mahram. Malah sekarang banyak travel biasa memberangkatkan wanita tanpa mahram. Maka itu pelanggaran terhadap agama Allah dan itu haram hukumnya. Uangnya pun yang dihasilkan itu haram. Karena apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan hasilnya. Wa annal hijab, bahwasanya berhijab bagi wanita pakai cadar itu minal kusur, termasuk kulit, tidak perlu. Idan madza bakia, kalau semua itu kulit, terus apa yang tersisa? Sarat dinu kulluhu kusuron, mereka bilang semua ajaran agama dibilang kulit. Bal innahum yaquluna inna syirka wa ibadatal kuburi minal umuril hayyinah. Mereka bahkan mengatakan bahwa syirik, kesyirikan, minta-minta ke kuburan itu perkara yang ringan. Padahal ini perkara yang sangat berat, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hadhihi aqidatuhum, ini keyakinan mereka. Nah, ini terutama orang-orang yang teriak-teriak untuk mempersatukan umat, yang penting bersatu, gak usah bahas-bahas yang tadi itu. Nah, apakah itu orang syirik, orang macam-macam khurafat, itu mereka yang penting bersatu untuk menggulingkan penguasa, kata mereka. Wahum ahrarun fi aqidatihim, mereka bebas dalam berakidah. Mau akidah syirik, akidah menyimpang, itu bebas katanya mereka. Wa hadza min ihtiramir ra'yi al-akhar, ini termasuk dari penghormatan kepada pikiran orang lain. Nah, bebas berpikir, menghormati pendapat orang lain, kata mereka. Maka pendapat itu dilihat dulu. Kalau pendapatnya menyimpang dari agama, tidak berhak untuk dihormati. Wahum mujtahiduna, mereka itu katanya mujtahidun, orang-orang ijtihad. Nah, fala taglitu wala tungkiru alaihim, jangan kamu salahkan dan jangan kamu ingkari. Wa kullu hadza yuqalul an, semua ini diucapkan saat ini. Wa hadza la sakka annahu muhadatun lillahi wa rasulihi, maka ini tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk dari pengingkaran, termasuk dari permusuhan kepada Allah dan Rasulnya.
Watanakkusun, dan termasuk pelecehan li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk pelecehan terhadap kitab Allah dan sunnah rasulnya. Fa idza kana al-Qur'anu ja'a bil kusur, kalau Al-Qur'an itu ajaran-ajarannya dibilang kulit, was sunnatu ja'at bil kusur, ajaran-ajaran sunnah dikatakan kulit, famadza baqiya, terus apa yang mereka maukan? Wa yaqulun, mereka mengatakan nattahida fima bainana, kita harus bersatu. Walau kana bainana kuburi, walaupun di tengah-tengah barisan kita ada penyembah kubur, itu tidak perlu kita permasalahkan. Jadi orang-orang murtad, orang-orang syirik masuk di dalamnya, yang penting bersatu, kata mereka. Nggak perlu disinggung, nggak perlu dibahas, nanti malah mereka lari. Nah, karena ada perkara yang lebih penting, kata mereka. Apa? Gulingkan pemerintah. Sehingga mereka kumpulkan di tempat yang sembunyi, membawa masuk sendalnya. Maka di situ mereka menanamkan doktrin-doktrin terorisme. Dan tidak melakukan ini kecuali memang mereka paham teroris. Maka bagi aparat RT RW dan seterusnya, waspada dari sini. Kalau ada ustadz atau pengajian, ngajarnya itu tidak terang-terangan seperti ini, maka itu harus dicurigai. Kata ulama salaf, barang siapa yang mengajarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi, berarti dia telah menanamkan bisikan-bisikan syaitan, doktrin-doktrin syaitania. Karena Islam itu jelas dan Islam itu terang benderang, terbedakan antara yang hak dan yang batil. Au Syi'i, atau orang Syiah. Nah, min ajli an nuqawama al-ilhad, supaya kita bisa menegakkan atau melawan daripada ilhad. Ilhad itu penyimpangan. Fanaqulu lahum, maka kita tanya pada mereka, ma huwal ilhad, penyimpangan yang kalian maksud apa? Fayaqulun, mereka mengatakan, al-ilhad, penyimpangan itu wa ingkarul khaliq, orang yang mengingkari khaliq, tidak percaya pada Allah. Maka sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat, tidak ada manusia yang mengingkari khaliq, mengingkari Allah sebagai pencipta, itu tidak ada. Walaupun itu orang Yahudi, orang Nasrani, bahkan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, itu tidak mengingkari Allah sebagai pencipta. Yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku pencipta, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Tapi dikatakan oleh Allah, hati mereka, nanti kita lihat ayatnya di pelajaran akidah. Kata Allah menceritakan hati Fir'aun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan, meyakini bahwa ada pencipta yang sebenarnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, orang-orang musyrikin yang dihalalkan darahnya oleh Rasul SAW, dihalalkan hartanya, ditahan wanita-wanita dan anak-anaknya, itu mereka meyakini semua tentang hanya Allah yang mencipta alam ini, hanya Allah yang memberi rizki seluruh makhluk, Allah penguasa alam itu. Tapi mereka belum dikatakan sebagai muslimin. Nah, fanaqulu lahum, maka kita katakan kepada orang ini, wasyirku wa ibadatu ghairillah, kesyirikan, beribadah kepada selain Allah, alaysa huwa min a'dhamil ilhad, bukankah itu termasuk penyimpangan yang paling besar? Bal huwa min asyadil ilhad, bahkan itu paling besarnya penyimpangan. Waladhi yasubbur rasul, dan orang-orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa Rasul itu hanyalah utusan untuk orang-orang awam saja, orang-orang yang tingkatannya masih tingkatan syariat. Nah, adapun mereka para wali,
Nah, imam mereka, wali-wali mereka itu sudah menyelam di tengah laut, kata mereka. Yang dipimpin para wali mereka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kata mereka. Wassahabatu, dan mereka mencela sahabat radhiyallahu anhum huwa minal ilhad. Jadi mencela Rasul, mencela sahabat itu termasuk penyimpangan. Kalladzi yasubbu sahabah, seperti orang-orang yang mencela sahabat, wa yatanaqqasu Aisyah, dan orang-orang yang melecehkan Aisyah dari kalangan Syiah. Ini biasanya, ini cirinya kelompok Syiah itu. Ciri kalau ingin tahu kelompok Syiah itu siapa? Orang yang melecehkan sahabat, orang yang membicarakan kesalahan sahabat. Terus bagaimana Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah ketika melihat, ketika ada orang menyebutkan tentang ketergelinciran para sahabat, dia diam, diselamatkan lisannya, diselamatkan hatinya. Nah, karena keutamaan-keutamaan yang Allah karuniakan kepada para sahabat. Belum lagi orang-orang yang melecehkan Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibunya orang-orang beriman, dilecehkan radhiyallahu anha. Wa yasifuha bima bara'ahullah, mereka orang-orang Syiah mensifati Aisyah radhiyallahu anha dengan sifat yang Allah berlepas diri. Allah melepaskan sifat itu dari Aisyah radhiyallahu anhu. Hadza mutanakkisun lirrasul, mencela Aisyah itu yang dimaukan oleh Syiah adalah mencela Rasul, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa muttahimun lahu, dan muttahim itu meragukan Rasul atas kerasulannya, sehingga sampai yang dicela bukan hanya Rasul, yang dicela itu malah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril katanya salah menurunkan wahyu, mestinya kepada Ali kok kepada Muhammad. Nah, wa anna fi ahlihi, bahwasanya pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'an, keluarga yang jelek. Wa annahu, bahwasanya Nabi Muhammad itu yakirrusu, membiarkan kejelekan, fi ahlihi, pada keluarganya. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu selamat dari penyakit-penyakit hati ini tadi. Nah, wa annallaha ikhtara li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah telah memilih untuk rasulnya zaujatan fasidatan. Allah itu tidak bijak memilihkan untuk rasul. Ini kan suudzon pada Allah, memusuhi Allah, mengatakan bahwa Allah keliru memilih istri untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri yang jelek, istri yang rusak. Hadza tanakkusun lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pelecehan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kelompok Syiah. Itu pun masih ada saja orang yang mengatakan tadi, nggak perlu itu, Syiah itu baik kok. Di mana baiknya kayak gini? Melecehkan Allah, melecehkan Rasul katanya baik. Nah, wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam radiya biha, Rasul sallallahu alaihi wasallam ridho dengan istrinya, wahia fasidatun, padahal Aisyah itu orang rusak kata mereka. Fahada kufrun sorihun, maka ini adalah kekufuran yang jelas. Nah, yang pusatnya di Iran. Nah, dan di Indonesia banyak juga, tidak sedikit. Wa kadzalika alladzina yang takisuna sahabah, demikian juga orang yang telah melecehkan sahabat. Itu sangat bahaya, bisa mengeluarkan dari Islam. Yukadzibunallahu ta'ala, Allah mendustakan orang-orang yang melecehkan sahabat. Allah membela para sahabat. Lianna Allah ta'ala athna ala sahaba, karena Allah itu memuji sahabat. Fi ayatin katsiratin, dalam banyak ayat. Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun, orang-orang dahulu,
Orang-orang as-sabiqun itu orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Al-awwalun, dari generasi pertama. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara baik, dengan yang baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka. Maka setiap kita kalau menginginkan diridhoi oleh Allah, tidak ada jalan lain kecuali mencontoh, meneladani muhajirin dan ansar di dalam beragama, di dalam mengikuti Rasul, di dalam mentaati Allah dan mentaati Rasul. Peletak batu pertamanya adalah muhajirin dan ansar. Mereka telah diridhoi. Nah, waradu'an, dan Allah dan mereka ridho kepada Allah, ridho kepada agamanya. Wa'addalahum, maka Allah persiapkan untuk mereka ini. Mereka ini siapa? Muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka. Jadi 3 ya. Muhajirin dan ansar ini pendahulunya. Kalau bahasa kita, moyang kita, mbah-mbah kita, melok wong biyen. Ya ini wong biyen itu ya muhajirin dan ansar. Ora usah macem-macem. Iki wis ajarane wong biyen. Nah, ini wong biyen yang benar adalah muhajirin dan ansor. Kalau wong biyennya Hindu, Buddha yang mengajarkan ajaran-ajaran Hindu, wah itu kurang biyen lagi itu ya. Masih ada yang lebih biyen. Nah, Allah menjanjikan pada mereka jannatin, surga-surga tajri yang mengalir tahtaha, di bawahnya sungai-sungai. Atau bayar 100. Fahaula'il muhajiruna wal ansar, mereka muhajirin dan ansar, hum as-sahabatu radhiyallahu anhum, mereka itu para sahabat yang telah Allah ridhoi. Wahaula'i yaqulun, sementara mereka mengatakan, terutama dari Syiah ya, as-sahabatu kafaru, sahabat itu telah kafir. Ini kedustaan ya. Mereka dusta dan kufur. Ucapannya ini ucapan kufur. Walam yabqa minhum, tidak tersisa dari para sahabat, alal Islam, di atas Islam, illa arba'atun, kecuali 4 orang saja. Wa ma hadza illa takdzibun lillahi jalla wa ala. Ini ucapan ini adalah ucapan kedustaan kepada Allah. Wa yaqulullahu jalla wa ala, Allah mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Rasulullah, siapa itu? Sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka itu keras kepada orang-orang kafir. Ruhama ubainahum, penyayang sesama para sahabat. Tarahum ruka'an sujadan yabtaguna fadlan minallah, kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mereka menginginkan karunia dari Allah. Waridwan, mereka menginginkan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhim, nampak tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka. Min athari sujud, dari bekas-bekas sujudnya, berupa cahaya keimanan. Fayaqulun, adapun orang Syiah mengatakan as-sahabatu kuffar, orang para sahabat itu kufar. Yang mengatakan itu yang kafir ya. Subhanallah, maha suci Allah. Yudhammuna, mereka mencela, mereka melecehkan, man athnallahu alaihim, orang-orang yang Allah puji. Wa yakfuruna, man athnallahu alaihim, mereka kafirkan orang-orang yang Allah puji jalla wa ala. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari rumah-rumah mereka di Mekkah, wa amwalihim, dan mereka diusir dari harta-harta mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan, mereka menginginkan karunia Allah dan mereka menginginkan keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulahu, mereka mengikuti Rasul hijrah ke Madinah
untuk menolong Allah dan untuk menolong Rasul Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu orang yang jujur, orang yang benar. Tapi dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Haula'il muhajiruna, mereka itu muhajirun. Tsumma qala fil ansar, Allah mengatakan tentang ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min kibalihim yuhibbuna man hajara Surat Al-Hasyr. Walladzina taba'una ad-dara, orang-orang yang telah menempati rumahnya, yaitu orang Madinah. Wal iman min qablihim, dan telah beriman sebelumnya. Maksudnya orang Ansor, ini maksudnya orang-orang yang berada di Madinah dan mereka telah beriman sebelum Rasul SAW hijrah ke Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka orang Ansor itu sangat mencintai orang yang hijrah kepada Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala yajiduna, dan tidak ada di dalam hati orang-orang Ansor. Wala yajiduna fi sudurihim, mereka orang-orang Ansor itu tidak ada di dalam hatinya, di dalam hati mereka orang-orang Ansor hajatan, butuh, mimma utu, dari apa yang mereka bawa. Wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan orang-orang Ansor itu lebih mengutamakan muhajirin daripada diri-diri mereka. Walau kana bihim khososah, bahkan walaupun mereka itu orangnya butuh. Sampai kadang yang punya 2 istri, istrinya dicerai dikasihkan muhajirin. Sampai hartanya dikasihkan sebagai bentuk kecintaannya. Kalau diartikan di tafsirnya khososah, mereka dalam keadaan susah mereka juga membantu. Wa man yuqasuha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari kepelitan dirinya, dijaga hatinya dari sifat pelit, faulaika humul muflihun, merekalah orang yang berbahagia. Ini ayat surat Al-Hasyr ayat 9, ini pujian Allah kepada muhajirin, kepada orang Ansor. Haulai humul ansor wa hadhihi sifatuhum, inilah sifatnya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin dan Ansor dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kita ini kan datang setelah muhajirin dan Ansor. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami, bil iman,
yang telah mendahului kami dalam iman. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan di hati kami kedengkian, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman dari kalangan muhajirin dan ansor, maupun orang-orang beriman secara umum, sampai pun kepada orang beriman di masa kita ini. Jangan sampai ada penyakit ghil, penyakit dengki, penyakit hasud. Ini karena ini penyakit ya, yang merusak hati, merusak keimanan, merusak ketakwaan. Apa itu? Dengki terhadap orang beriman. Maka ini yang diucapkan, ini doa insyaallah setiap kita hafal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini mencapai sampai ke atas. Yang dimaksud adalah muhajirin dan ansor. Innaka raufun rahim. Maka kalau seluruh dunia muslimin baca ini, ya, mulai zaman tabi'in sampai saat ini, maka kesalahan-kesalahan muhajirin dan ansor itu telah diampuni atas doa dari kaum mukminin. Walakin idza kana mimman jaa ba'dahum man yaqul, tapi kemudian anehnya datang orang setelah sahabat mengatakan Allahumma al'an Abu Bakrin, ya Allah laknatilah Abu Bakar, wa Umar, laknatlah Umar. Ini jadi wiridan, jadi doa. Ketika khutbah mereka baca ini, Allahumma al'an Abu Bakrin wa Umar, Allahumma al'an Aisyata ummal mu'minin wal'an fulan wa fulan. Kemudian menyebutkan nama-nama sahabat radhiyallahu anhum. Naam. Ma hukmuhum indallahi ta'ala, apa hukuman mereka, hukum Allah kepada mereka. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah, karena ini adalah penyakit ya, penyakit kekufuran. Lakin yajibu ala syababil muslimin, maka yang wajib bagi para pemuda muslimin, an yantabihu ila hadhil umur, hati-hati dari perkara ini. Barang siapa membicarakan sahabat, maka itu tanda Syiah, dan hati-hati karena Syiah itu banyak menyeret kepada kekufuran seperti ini. Wala yan khada'u bihadhi da'iyati wattadlilat, jangan terpengaruh, jangan tertipu dengan seruan-seruan dan penyesatan-penyesatan ini. Wa anna man qala innahu muslimun fahuwa muslimun, bahkan barang siapa yang mengatakan, ini biasanya dari jil ya, yang suka mengatakan ini ucapan ini, barang siapa yang telah bersyahadat fahuwa muslim, maka dia muslim, walau sadara minhu ma yang kudu islamahu, walaupun ucapannya dan perilakunya itu banyak perkara-perkara yang telah membatalkan keislamannya. Wala nufarriqu bainan nas, kita tidak boleh membikin manusia itu berpecah. Nah, nanti lemah, muslimin itu lemah. Ini ucapannya dari kelompok-kelompok teroris zaman dahulu sampai sekarang. Ikhwanul Muslimin, kelompok Khawarij itu. Ya dari dulu sampai sekarang ini ucapannya, dan ucapan-ucapan yang jelek seperti ini ya tidak barokah, sampai sekarang pun tidak ada hasilnya. Fanaqulu, maka kita jawab, innana la nufarriqu bainan nas as-solihin wat thayyibin. Kita memang tidak membedakan manusia yang saleh, yang baik. Nah, innama nufarriqu, yang kita bedakan at-thayyib wal khabith. Kita bedakan mana orang baik dan mana orang jelek. Sebagaimana firman Allah, Qul hal yastawil khabithu wat thayyib, katakan Muhammad, apakah sama orang jelek dan orang baik itu? Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun telah mengagumkan kamu banyaknya orang jelek. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah ya ulil albab,
Wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, supaya kamu berbahagia. Fanahnu la nufarriqu bainal muslimin, hasya kalla. Selama dia orang soleh, orang thayyib, orang baik, kita tidak membedakan. Kita tidak mengukur baik buruk dengan harta, dengan jabatan, dengan darah, dengan bangsa, dengan suku. Nah, wa inna ma nufarriqu bainat thayyib wal khabith. Kita bedakan antara ketakwaan dan kejelekan. Sebagaimana firman-Nya, liyamizallahu al-khabith. Allah membedakan antara yang jelek minat thayyib dan yang buruk, yang baik. Allah membedakan yang jelek dan yang baik. Wa yaj'alal khabitha ba'dahum ala ba'din. Nah, dan Allah menjadikan yang orang jelek itu satu dengan lainnya, fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam. Mereka bersatu dan nanti Allah kumpulkan di jahannam. Ulaika humul khasirun, merekalah orang yang merugi. Fallahu azza wa jal mayyaza, maka Allah subhanahu wa ta'ala membedakan bainal khabith wat thayyib, antara orang jelek dan orang baik. Falladhi la yumayyizu bainal khabith wat thayyib, maka orang yang tidak membedakan antara orang yang baik dan yang jelek, imma annahu laisa indahu aqliyatun, bisa jadi orang yang memang enggak punya akal. Orangnya akalnya sudah rusak. Wa imma annahu laisa indahu iman, atau memang tidak ada keimanan padanya. Nah, fakullun nas indahu sawa, semua manusia itu podoai, sama saja. Kan sering kita dengarkan sekarang sama saja. Dilihat sama saja yang mana. Wala indahu imanun, yang bilang seperti itu, yang bilang sama saja, orang baik dan orang jelek sama saja, berarti di hatinya tidak ada iman. Yang dengan imannya itu yufarriqu bihi bainal mu'min wal munafik. Yang dengan iman itu seseorang bisa membedakan mana orang beriman dan mana orang munafik. Wal kafiru wal muslim, siapa orang kafir, siapa orang muslim. Wal mulhidu waz zindiku, orang mulhid dan zindik. Mulhid tadi orang yang menyimpang, dan zindik. Zindik ini orang kafir tapi pura-pura Islam, itu namanya zindik. Ma indahu tafriq, mereka tidak punya tolak ukur membedakan bainan nas, di antara manusia. Hadza imma annahu fasidul akli, kenapa itu? Karena akalnya yang sudah rusak. Wa imma innahu fasidul akidah, atau memang akidahnya yang rusak. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Fayajibu 'alal muslim, maka wajib bagi setiap muslim an ya'rifa hadzal umur, mengetahui ini, memahami masalah ini. Wa yata'ammal, dan hendaknya perhatikan hadhil ayah, firman Allah ini. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian itu mencela? La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Surat At-Taubah ayat 65. La yakbalu udhrun man ista'za'a billahi wa rasulihi, maka tidak diterima alasan orang yang mencela Allah. Nah, tadi mencela Allah itu tidak, Allah itu salah di dalam menurunkan wahyu. Mencela Rasulnya, wa dalla ala anna man sabballah wa rasulahu yukfaru atau yakfuru. Ayat ini menerangkan, menunjukkan bahwa orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela sahabat tadi itu adalah kufur. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?
Ana sudah telepon Cahaya, sudah bilang.